Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أيضا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para ayahanda, saudara-saudara sekalian yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan segenap nikmat, rahmat, karunia pada kita sekalian, sehingga kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita wajiblah mensyukurinya. Ketika kita terus bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambah lagi. Tapi ketika kita berhenti bersyukur, bahkan kita berbalik, berpaling, tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah telah berikan pada kita, li'adabil syadid, pasti Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, niscaya Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Kita akan semakin berkah. Tapi barang siapa yang ingkar, telah diberi nikmat, telah diberi kesempatan, gak mau bersyukur, jazakallah, maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang sangat pedih. Oleh karena itu, alhamdulillah pagi hari ini pertanda kita telah mewujudkan rasa syukur kita. Kita alhamdulillah telah dibangunkan Allah. Tadi bisa ada yang 2:30, ada yang jam 3, sesuai dengan bagaimana kita men-settingnya. Kemudian kita lakukan qiyamul lail, Masya Allah, itu sebuah keunggulan, kemuliaan amal soleh. Ditambah terus dzikir, tahlil, tahmid. Ada waktu kita membaca qiraatul Al-Quran, Masya Allah. Ditambah kita jalan pelan-pelan ke masjid, Masya Allah, nikmat. Di samping kanan kiri kita malaikat menyertai kita, Masya Allah. Langkah kita maju ke depan, diampuni dosanya. Kiri kita maju ke depan, ya, diberikan berkah dan rahmat, Masya Allah. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu wajib kita syukuri. Dan hadirnya kita di tempat yang berbahagia ini hanya semata-mata karena rahmat Allah. Benar ya Pak, Bu? Kita hadir ini semata-mata karena rahmat Allah. Ya. Mengapa demikian? Buktinya banyak. Yang mengaku dirinya muslim namun santai-santai saja, bahkan narik selimutnya, sekarang masih ada di atas kasur. Masih ada di tempat tidur. Benar enggak, Bu? Tahu-tahu begitu ini lihat, astagfirullah, jam 7, wah udah kucek-kucek, padahal dia ngakunya muslim. Kucek-kucek langsung ambil air wudhu, Masya Allah. Terus kalau terus begitu berulang-ulang,
Apa itu tujuan Allah menciptakan manusia? Padahal Allah menciptakan manusia dan jin itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu kunci hidup, kita harus ibadah. Alhamdulillah kita semua, bapak-bapak, ayahanda semua, ibu-ibu telah hadir dalam rangka mengimplementasikan ayat tadi, surat Ad-Dariyah. Ya, mengamalkan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengamalkan ayat itu hadirin. Alhamdulillah pagi hari ini saya akan sampaikan sampai jam berapa nih panitia? Saya harus mengakhiri. Suruk ya? Suruk kurang 10 menit, barangkali kita berhenti, barangkali ada yang untuk mempertegas gitu. Ayahanda, Pak Haji Surodi, Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya hormati, izinkan pagi hari ini akan menyampaikan perjalanan hidup manusia. Biar kita tambah jelas, Pak. Sebenarnya kita sudah jelas tapi diperjelas lagi. Hadirin yang berbahagia, kita sekarang sudah berada di terminal yang ketiga. Terminal ketiga itu adalah alam dunia, alam penentuan, alam mengaplikasikan janji kita pada saat kita berada di alam rahim. Pertanyaannya, Pak, berarti kita sudah melampaui 2 alam yang lewat. Benar. Yang pertama, kita semua tadinya berada di alam arwah. Alam arwah itu tempat persemaian para ruh-ruh semuanya, bermiliar-miliar, Pak. Ruh-ruh fi lauhil mahfud, di lauhil mahfud. Kemudian berangsur-angsur turun sesuai dengan permintaan dan doa hambanya. Saya contohkan, ada 2 mempelai yang baru saja bersyahadah, mengikrarkan diri menjadi satu, mitsaqun ghalidun, mengikatkan diri dengan tali yang kuat, yaitu pada saat pernikahan. Kemudian 2 mempelai tadi berdoa, ya Allah, ya Rahman, anugerahkanlah kami amal soleh, anugerahkan kami anak yang soleh, anak yang qurrata a'yun tadi yang dibacakan Imam, Masya Allah. Jangan sampai lupa, Pak, itu doa. Doa Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa itu. Tidak pernah meninggalkan doa tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Itu doa itu, Pak, jangan sampai lupa. Tadi Imam sudah baca, Masya Allah. Begitu dahsyatnya itu doa. Karena doa itu permohonan seorang hamba agar Rabbana, ya Allah, hablana, berikanlah kami min azwajina, dari istri kami, qurrata ayun, yang senantiasa sedap dipandang mata, indah, punya anak-anak, keturunan, istri, cucu yang sedap dipandang mata. Qurrata ayun, menenangkan hati ketika kita melihatnya sedap, ketika hati kita connect, menatapnya mantap, Masya Allah. Itu qurrata ayun. Enggak menjengkelkan, kan ada yang jengkelin kan, Pak. Nah, anak-anak juga pada nurut, itu anak yang soleh, ya, anak yang soleh dan soleha. Qurrata ayun. Waj'alna lil muttaqina, dan jadikanlah semua ini kami menjadi orang yang bertakwa, imama, dan menjadikanlah seorang pemimpin yang bertakwa. Jadi orang-orang yang kita doakan tadi agar menjadi seorang pemimpin yang bertakwa. Masya Allah. Itu doa kita, Pak. Ya, doa kita yang jangan sampai kita lupa.
kita doakan. Ya, kita doakan istri kita, anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, karena kita berbatas dengan al-maut. Al-maut itu adalah sebuah program Allah kepada hambanya masing-masing. Kita lanjutkan, Pak. Kita lanjutkan. Alam yang pertama adalah alam arwah, fi lauhil mahfud. Turun berangsur-angsur ke dalam alam rahim, terminal yang kedua. Masuk, diberikannya perempuan, diberikannya laki-laki, terserah Allah. Itu adalah hak mutlak, prerogatif Allah memberikan kepada hambanya. Padahal ayahnya, calon ayahnya tadi berdoa, ya Allah berikanlah kami anak laki-laki, dapatnya perempuan. Tak mengapa, itu adalah anugerah Allah. Kita harus syukuri. Nah, terminal kedua hadirin, kita mengikat janji dengan Allah. Lihat. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf 172. Apakah engkau tahu aku ini Tuhanmu, wahai embrio, wahai calon makhluk hidup yang ada dalam rahim? Kita semua, kullu, jadi semua, baik yang dilahirkan menjadi orang muslim maupun yang tidak, semuanya dijanji oleh Allah. Demikian, Pak. Alastu birabbikum, apakah engkau tahu aku ini Tuhanmu? Jadi Allah bertanya kepada embrio tadi, Pak. Qalu, semuanya menjawab. Jamak tuh, Pak. Qalu, bukan kola. Kalau kola sendirian. Tapi qalu, semuanya menjawab. Bala, benar. Syahidna, aku menyaksikan ya Allah. Jadi benar kita menyaksikan bahwa mengakui, berjanji bahwa tidak ada ilah-ilah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang tempat memohon, tempat menghamba kecuali Allah. Itu merdeka baru namanya. Kalau orang yang masih yakin sama cincin, yakin sama tempat yang ada keramat, dan itu belum merdeka, belum menjadi orang muslim, belum menjadi orang yang beriman. Orang beriman, orang muslim itu adalah orang yang merdeka, yang menafikan segalanya, tidak pernah takut kepada siapapun kecuali Allah. Walam yahsya illallah. Tidak ada yang ditakuti kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di terminal kedua kita sudah mengikat janji dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Benar engkau adalah ya Allah, benar engkau adalah Tuhanku. Kita sudah mengakui. Perjalanan waktu hadirin sudah tahu-tahu 9 bulan, dan ada yang sudah lahir 10 bulan, ada yang baru lahir. Itu tergantung daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terlahirlah di muka bumi ini yang disebut dengan terminal yang ketiga, yaitu alam dunia. Punggung bumi tempat kita beramal soleh. Punggung bumi tempat kita melakukan aktivitas kegiatan yang disertai dengan 2 malaikat yang mencatat yang tidak pernah luput. Raqibun atid, malaikat yang dekat. Raqibun atid, yang senantiasa dekat dan terus mencatatnya. Masya Allah, Pak. Kalau kita ingat bahwa kita terus dibimbing, terus dikawal oleh malaikat, nggak ada orang korupsi, Pak, nggak ada. Takut, misalnya korupsi, misalnya berapa X, itu mah tidak akan dibawa pulang, Pak, tidak akan bawa pulang kampung ke akhirat. Paling buat anak istrinya, buat ahli warisnya, kita yang sengsara sendirian karena telah berbuat dolim, telah berbuat dosa. Pasti orang itu akan takut. Karena tidak pernah akan luput, pasti dicatatnya. Dalam surat Al-Kahfi, Masya Allah, celaka, buku itu telah mencatatnya. Dari yang gede sampai dari yang kecil, semuanya terangkum semua. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, alam dunia ini adalah alam penentuan kita melakukan aktivitas amal soleh. Makanya Allah di terminal yang ketiga ini, ternyata Allah bentangkan papan spanduk besar, Pak.
papan spanduk besar yang harus kita membacanya. Kita semua lupa, padahal Bapak sudah hafal semua. Lihat surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, persiapkan apa saja yang kamu miliki. Fima atakallahu daral akhirah, sesungguhnya kalian akan berangkat menuju ke alam keabadian. Jadi kita semua nanti Pak, pasti kita akan berangkat menuju ke alam keabadian. Alam khairul laka minal ula, alam yang lebih baik daripada sekarang, lebih baik daripada ayeuna. Kalau orang Sunda bilang, lebih bagus daripada saiki kalau orang Jawa bilang. Khairul laka minal ula, khairu abqa, dan alam nanti itu alam lebih kekal abadi. Masya Allah. Wabtaghi fi ma'atakallahu darul akhirah. Oleh karena itu persiapkan satu rangsel amal soleh qiyamul lail, satu rangsel sodako, satu rangsel sholat berjamaah jangan ditinggal 5 waktu. Laki-laki sholat berjamaah di masjid, ibu-ibu tak mengapa kalau ke masjid, tapi di rumah nggak apa-apa ibu-ibu, tapi ke masjid jangan dilarang. Itu kalau fleksibel, karena Rasulullah mengajari seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, satu rangsel lagi silaturahmi, satu rangsel lagi sodako, satu rangsel lagi apa? Bawa semua Pak, zikir, tahlil, tahmid. Kita jangan diamkan, mulut kita diem, kering, basahi dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baca kulhu. Pak hadirin yang berbahagia, suatu saat Rasulullah SAW berada di teras Masjidil Haram. Begitu di teras Masjidil Haram, sekitar antara jam 7, setengah 8, tahu-tahu langsung redup, matahari redup. Matahari redup, kemudian para sahabat nanya, ya Rasulullah, nggak seperti biasanya, ini matahari langsung redup gelap. Ada gerangan apa ya Rasulullah? Malaikat Jibril turun menghampiri Rasulullah. Rasulullah tidak pernah akan menjawab langsung, karena in huwa illa wahyuha, karena jawaban Rasulullah adalah wahyu Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Rasulullah menjawab, tahukah kalian para sahabat, matahari sekarang sudah tertutup oleh sayap-sayap malaikat. Para sahabat tercengang. Wahai Rasulullah, ada apa gerangan? Dia turun ke bumi. Malaikat itu mau apa ya Rasulullah? Rasulullah tunggu dulu. Malaikat Jibril membimbingnya. Masya Allah, hebat Pak. Ya, Malaikat Jibril selalu membimbing Rasulullah dengan jawaban umatnya. Ada apa wahai Rasulullah? Tahukah kalian, sekarang ada si fulan yang sudah meninggal, sehingga 70.000 malaikat datang menghampiri dan berzikir, memuji kepada Allah dan berdoa untuknya. Subhanallah, 70.000 malaikat Pak datang pada saat itu dia meninggal dunia. Para sahabat bangun lagi emosionalnya. Ya Rasulullah, siapa gerangan? Apa amalan yang senantiasa dia lakukan? Rasulullah menjawab, dia senantiasa membaca suratul Al-Ikhlas. Masya Allah, Al-Ikhlas Pak, surat kulhu itu subhanallah. Ya, surat kulhu itu kalau dibaca sekali saja dalam hadisnya itu sepertiga Al-Quran. Kalau 2 kali 2/3 Al-Quran. Itu bandingannya Pak, bukan kita tidak menafikan kita harus khotam, harus khotam. Kita harus berusaha. Tiap hari kan ada batasnya. 1 kali sholat 2 lembar, 1 kali sholat 2 lembar.
Satu hari itu 1 juz Pak. 1 juz kalau yang rajin, Masya Allah. Tapi itu faedah bandingan konversi, ya. 3 kali bagaikan kita menghatamkan Al-Quran. Itu manfaat dari membaca suratul Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin jamaah yang berbahagia, lazimkan apa saja yang Allah ya perintahkan dan Rasul contohkan, kita lazimkan. Tidak ada bekal yang lebih baik lagi dalam mengarungi kehidupan ini kecuali adalah bekal takwa. Fatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Apalagi seusia seperti saya, seperti kita ini. Apa sih Pak yang dicari? Tidak ada lagi yang dicari kemewahan dunia, dan itu sudah lewat, sudah sejarah. Kemewahan dunia, kesenangan, keindahan sudah lewat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Munibina ilallah, kembali kepada jalan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempasrahkan segenap jiwa dan raganya. Terus yang mengabdir kiri untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah tidak pernah luput daripada terus melaksanakan amal soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabdagi fi ma atakallahu darul akhirah, spanduk besar tadi berbunyi seperti itu. Dan persiapkan apa saja yang akan kalian bawa, kalian akan berangkat menuju ke alam keabadian. Wala tamsa nasibaka minad dunya. Tapi awas lihat spion kanan kiri. Jadi ibarat kita ternyata ibarat nyetir Pak. Kita ibarat lagi nyetir jalan tol. Mendekati pintu tol, ya, nanti al-maut tuh, tret, itu ngejengatkan Pak, kita boleh masuk, itu al-maut datang. Sesungguhnya kita akan berangkat lebih panjang lagi Pak, lebih panjang lagi berangkat sesuai dengan alat perjuangan kita. Nah, alat perjuangan kita itu ditentukan sama kita waktu kita di dunia. Kalau orang pada saat di dunianya bangun masjid, bangun madrasah untuk kemaslahatan umat, dia akan diberikan kendaraan yang indah nanti Pak. Subhanallah. Orang mah pada merangkak Pak, merangkak di arah mahsyar. Dia manges karena dia menginfakkan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwanya. Allah akan wujudkan untuk alat perjuangan dia pada saat dia berangkat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi awas kalian ingat spionmu di dunia ini. Jadi kita di dunia pun harus memiliki kemampuan, harus memiliki kekuatan. Kuatul jasadiyah, jasadnya kuat, jiwa raganya kuat, kesehatannya kuat, makanya harus olahraga, harus jalan terus, harus ya diolah makannya, itu jasadiyah. Kuatul ilmi, kekuatan ilmu. Kita harus terus ngaji, terus datang ke masjid, datang ke majelis taklim, karena sesungguhnya pembelajaran adalah merawat jiwa Pak. Pembelajaran itu merawat jiwa. Jiwa kita menjadi bangkit semangat lagi, menjadi tenang lagi, menjadi semangat terus beribadah kepada Allah, itu karena belajar. Makanya orang yang menganggap cukup belajar, wah sudah nggak ada perkembangan. Di rumah saja nggak pernah ngaji, nggak pernah apa. Putek kan Pak, suntuk. Datang ke masjid kita belajar, itu merawat jiwa namanya. Pembelajaran itu adalah merawat jiwa. Majelis taklim itu adalah merawat jiwa. Makanya kita harus memiliki kekuatan jasadiah dan ruhiyah. Jiwanya harus kuat. Nah, kuatul mal. Kita harus memiliki kekuatan rizki agar kita bisa berinfak, bisa beramal soleh. Ada 2 penyesalan Pak. Ketika seorang hamba di akhir hidupnya, al-maut menghampiri diri kita. Ada 2 penyesalan. Penyesalan yang pertama, ya Allah, kenapa aku enggak berinfak? Aku enggak infakkan
Depositoku banyak, nolnya banyak, kontrakannya banyak, mobilnya banyak. Kenapa enggak berinfak ya Allah? Betul Pak, lihat nanti ayatnya. Penyesalan yang kedua, ya Allah, kenapa aku enggak melakukan amal-amal soleh? Di kuburan sudah nyesel gitu Pak. Di alam barzah sudah menyesal seperti itu. Apalagi nanti bangkit di yaumil ba'ats, di alam mahsyar, begitu panjangnya, begitu luasnya perjalanan. Dalam surat Az-Zumar berbondong-bondong Pak. Ashabul yamin wa ashabus simal, golongan kanan dan golongan kiri. Nanti dibahas di terminal yang keempat Pak. Ya, di terminal yang kelima terakhir. Terminal keempat nanti alam barzah. Biar Bapak tahu, kita tahu penegasan aja. Bapak sebenarnya sudah tahu. Alam arwah itu nomor 1, alam rahim yang kedua, alam dunia yang ketiga, alam barzah ya, kubur keempat, baru alam akhirat setelah yaumil ba'ats. Hancurnya dunia ini semuanya baru dibangkitkan lagi bagaikan kecambah, disirami air kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditubuhkannya ya sang kakala yang kedua, baru semua bangun, semua bangun, semua bangun dari zaman Nabi Adam sampai semua bangun semua. Secara otomatis dia dia berbondong-bondong, golongan kanan dan golongan kiri. Ashabul yamin wa ashabus simal. Golongan kanan lurusannya al-jannah, golongan kiri lurusannya an-nar. Naudzubillah min dalik. Kaki ini ngatur sendiri. Kalau kita melakukan seperti ini amal soleh dan tidak terlepas dari masjid terus, kalbu kita terus bergantung dengan masjid. Kayaknya gelisah, itu ciri orang beriman Pak. Gelisah kalau waktu sholat ya kita belum ke masjid. Bener nggak? Ayo Pak, bener nggak? Gelisah. Orang kita pada saat kita pakai helm, kita macet mau ke Gatot Subroto, itu makanya kita kan punya akal pikiran. Oh ini perjalanan di mana nih? Saya sholat di mana? Harus dihitung sholat dulu Pak. Sholat di mana nih? Mau pergi itu harus dihitung. Itu dalam kota, apalagi luar kota. Luar kota masih ada rukhsah, jamak, qashar. Itu dalam kota harus dihitung. Kalau nggak dihitung, wah konyol. Hidup ini konyol. Tidak diprogramkan kalau nggak diperhitungkan. Ini sholat di mana nih? Nyampe nggak nih Gatot Subroto di masjid nih? Oh kira-kira 30 menit nyampe. Tapi ternyata macet Pak. Nah pada saat pakai mobil kan susah parkirnya. Bapak korbankan 10.000 Pak. Masuk Alfamart, masuk Indomaret aman. Titip, sapam kasih pam, sapam, nih nitip mobil saya, nih 10.000. Siap. Orang dia kan cuma ini Pak. Siap. Nah kita cari mana masjid yang dekat. Oh itu Pak, ditunjukin lagi. Harus begitu. Itu rezeki kita dalam rangka untuk kebaikan, keselamatan hidup diri kita dan keluarga kita. Jangan dibudakin sama mobil kita, sama rezeki kita, sama usaha kita. Konyol itu Pak. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin rapat, pada saat duhur break dulu. Bukan break. Udah istirahat menuju ke masjid. Begitu. Kalau saya usulkan begitu Pak. Saya usulkan begitu. Pak, waktu sholat break istirahat. Bukan dengerin adzan dulu. Kan dengerin adzan lanjut lagi. Ya, itu bukan sami'na wa ta'na itu. Bukan sami'na wa ta'na. Yang sami'na wa ta'na 15 menit akan adzan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Ini seorang pemimpin, maka kita break istirahat dan kembali 12:30. Trok. Tuh seorang pemimpin, lil muttaqina imama. Tuh seorang pemimpin yang bertakwa. Setuju enggak Pak? Setuju. Kita kok yang pegang pemimpin pada saat rapat-rapat. Tidak bakal rugi Pak. Hanya 1 jam itu bahkan mulia, berkah, Masya Allah. Itu sebuah kemuliaan yang agung. Karena mendahulukan program Allah. Pak,
Ingat, sholat 5 waktu sehari semalam itu adalah program Allah. Selain dari itu program manusia. Jangan dilewatkan, jangan dikalahkan program Allah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tepat on time, bahkan sebelum subuh kita harus sudah. Alhamdulillah tadi Pak. Begitu habis witir berangkat, ada 7 kali balik Pak saya. Portal lagi, portal lagi kan melalui Google Pak. Tapi semangat terus, keluar Bolipar, keluar terus masuk sini. Alhamdulillah ketemu bisa sebelum subuh nyampe. Hidup itu perjuangan. Hidup itu perjuangan. Harus dipikirkan. Itulah kelebihannya manusia itu diberikan akal dan pikiran untuk memperingan kita agar kita bisa memplanning. Untuk memperingan, bisa memplanning, bisa menata, bisa menyusun. Masya Allah, itu hebat Pak. Jadi hidup itu harus seperti itu. Pasti Bapak sudah melakukan itu. Cuma saya sifatnya mengingatkan dan menegaskan. Sifatnya menegaskan aja. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Fiilnya fiil amr, ingat Pak. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Hendaklah kalian melakukan berbuat baik sesama manusia. Tuh, ya, apalagi sesama muslim. Itu ada dalil khusus. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tuh. Wahai semua orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, bersatu padulah. Jangan kamu bercerai-berai. Itu dalil khusus untuk orang yang beriman, orang muslim. Tapi wa ahsin kama ahsanallahu ilaika dalil am, dalil umum. Kita harus berbuat baik pada seluruh manusia, baik yang sudah tunduk patuh maupun yang masih ingkar, yang masih kafir. Padahal kita telinganya kalau bilang kafir, Ustaz, jangan bilang kafir, Ustaz. Kafir itu berasal dari kaper. Kaper itu tutup. Dia masih menutupi diri, nggak mau terbuka, nggak mau menyadari bahwa Allah itu Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah Maha segala-galanya. Dia masih menutupi diri. Itu saking hormatnya Al-Quran, saking hormatnya Allah kepada orang yang tidak beriman, Pak. Sekarang malah kalau kafir itu seakan-akan itu radikalisme. Bukan. Al-Quran itu qul ya ayyuhal kafirun. Enggak ada tenden-tenden katakan kepada orang yang belum beriman. Enggak ada. Orang kafir justru itu sopan. Kafir itu kaper, masih menutupi. Nih, tutup tuh. Orang Islam udah kebuka, hatinya kebuka dari hidayah Allah, kebuka dari apa yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Tuh, gitu Pak. Tuh, makanya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada sesama manusia. Tapi bukan karena manusianya, Pak. Lihat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi berbuat baik kita kepada seluruh manusia itu karena Allah. Tuh. Karena Allah, bukan karena manusianya. Bodoh amat dia mah masih kafir juga. Cuman kita harus mendoakan sama orang kafir, semoga dia diberikan petunjuk. Hanya satu Pak doanya. Enggak boleh berikan keselamatan, enggak boleh. Ya. Sama orang kafir ya Allah berikan petunjuk agar dia kembali pada jalan yang lurus. Nah, itu boleh. Nah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wala tabgil fasyada fil ard, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 4 menyatakan bahwa orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini adalah orang yang menentang hukum-hukum Allah. Tuh. Enggak mau menggunakan hukum Allah. Itu orang yang perusak muka bumi. Karena dengan tidak menggunakan hukum-hukum Allah, dia berdasarkan hawa nafsunya sendiri. Apa yang dia lakukan sesuai dengan kesenangan nafsunya aja.
Tidak mempertimbangkan hak orang atau hak siapa, tidak mempertimbangkan. Yang penting sikat. Nah itu karena tidak melakukan pendekatan kepada Al-Quran. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasyada fil ard, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Yang kedua, orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini adalah orang yang tidak pernah mau untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tuh. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasyada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka banget kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terminal yang keempat adalah alam barzah. Alam barzah adalah alam setelah kita berhenti hidup di dunia ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya akan buktikan tadi dua penyesalan orang yang telah meninggal dunia di alam barzah. Apa? Pertama adalah kenapa saya tidak menginfakkan rizki yang telah saya susah payah di muka bumi ini ditinggal begitu aja, nggak dibawa. Pertanyaannya Pak, saya mau nanya sama Bapak, rizki kita di muka bumi ini bisa nggak dibawa mati Pak? Bisa, asal jangan dibawa sendiri. Kita nggak bisa bawa sendiri, cuma kain kapan aja. Tapi bisa dibawa bawa pulang ke rahmatullah melalui pembangunan masjid, fakir miskin, anak yatim, pondok pesantren. Kita infakkan ke situ Pak, ngikut tuh, masya Allah. Itu namanya menancapkan sebuah kemuliaan, masya Allah, menancapkan sebuah kemuliaan. Begitu ditancapkan kemuliaan itu pada saat kita nggak ada, patok kemuliaan itu ikut Pak. Patok kemuliaan yang Bapak tancapkan di pesantren, patok kemuliaan yang Bapak tancapkan di masjid, patok kemuliaan yang Bapak tancapkan di diri anak-anak yatim, orang-orang itu akan jalan Pak. Patok kemuliaan dibawa sama kita masuk ke rangsel Pak, masuk ke rangsel jalan. Anak istri kita nangis boleh saja, tapi kita tersenyum indah. Begitu lihat kanan, alhamdulillah persiapanku sudah banyak. Lihat kiri, alhamdulillah ya Allah amal soleh ada. Enggak menyesal Pak. Lihat surat Al-Munafikun, ya, surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surat Al-Munafikun Pak, surat 63 ya. Kalau Al-Jumuahnya kan 62. Al-Munafikunnya 63 ayat 9. Wahai orang-orang yang mengaku dalam dadanya ada iman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan karena gara-gara punya harta, punya anak, punya kedudukan, punya istri cantik, punya rumah yang begitu banyak kontrakannya, punya mobil banyak, an dzikrillah, kalian melupakan Allah. Artinya Pak, di situ implisitnya kamu nyengkeret begini, menggenggam keras-keras, enggak menginfakkan, tuh artinya Pak. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan begitu. Jangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Seandainya kalau kamu melakukan seperti itu, ya, enggak mau berimpak, enggak mau bersedekah, enggak mau menginfakkan, itu akan termasuk orang-orang yang rugi. Tuh lihat. Jadi pertama itu. Makanya penyesalan dalam barzah, ya Allah berikan izin kesempatan saya untuk hidup sebentar saja. Tuh kontrakannya begitu berderet, aku akan berikan kepada orang, akan berikan kepada masjid. Lah, malaikat bilang tidak. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimajukan dan enggak bisa dimundurkan. Al-maut itu enggak bisa dimajukan dan enggak bisa dimundurkan.
Lihat Pak, jadi penyesalan pertama adalah itu. Kemudian Bapak hadirin yang berbahagia, penyesalan yang kedua adalah kita tidak melakukan amal soleh. Padahal surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusrik fi ibadati rabbih ahada." Barang siapa akhir kehidupannya ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, ingin ketemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan, hendaklah kalian, syaratnya 2, hanya melakukan amal-amal soleh saja. Tuh. Jadi dalam kehidupan kita melakukan amal-amal soleh saja terus. Lakukan terus. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan melakukan amal soleh. Wala yusrik fi ibadati rabbih ahada. Dan jangan kalian melakukan kemusyrikan sedikit pun di dalam ibadah kita. Tuh, kita tidak boleh musyrik. Syaratnya 2. Kita ingin jumpa dengan Allah, syaratnya 2. Pak, nanti bukan alam gaib lagi Pak. Pada saat kita sudah di alam mahsyar, sudah sampai, ya sudah dihisab mizan, kemudian begitu nyampe mau ke jannah Pak, di situ ada telaga Kausar. Wah, nikmat. Telaga Kausar itu telaga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kekasihnya Nabi Muhammad SAW senang kepada hamba-hambanya, kepada umatnya. Wahai umatku, minumlah dulu. Minumlah sebelum menikmati indahnya surga. Masya Allah. Orang yang ashabul simal Pak, golongan kiri, enggak ada. Telaga Kausarnya enggak ada. Mana? Lihat. Pada saat kita berada berbondong-bondong, lurusannya surga, Masya Allah, surga sudah terbuka, indah, menggiurkan. Malaikat merayunya, ayo cepat jalan, ayo. No, lihat, no, Masya Allah, indah, Masya Allah. Ini kesejukannya sudah menarik hati Pak. Indah, Masya Allah. Bidadari-bidadari di taman sudah mempersilahkan semua. Ayo udhul fil jannah, silakan masuk ke dalam surga, silakan. Begitu damai Pak. Ashabul yamin, golongan kanan begitu damai. Itu di terminal kelima Pak. Ya. Di alam barzah tadi ya ada 2 penyesalan dan sampai menunggu kapan datangnya hari kiamat. Ya wailana man ba'asana mim marqadina hada mawadar rahmani wa sadaqal mursalin. Celaka aku, siapa yang membangunkan aku? Tahu-tahu aku sudah bangun, padahal aku baru setengah hari atau sehari. Bilangnya baru setengah hari atau sehari, padahal sudah berpuluh-puluh tahun, beribu tahun di alam barzah. Masya Allah. Kemudian berangkat Pak, berangkat, datanglah yang akan menghampiri terminal yang kelima. Tadi ada surat An-Zumar berbondong-bondong. Tapi lihat di sebelah kiri, neraka masih tertutup, sengatannya sudah dahsyat. Dan orang itu ditendangin, suruh cepat-cepat. Tapi dia karena takut, karena panas, keluh kesah, Masya Allah, naudzubillah min dalik Pak. Ya, karena keluh kesah, ditendangin sama malaikat yang ganas-ganas. Malaikat yang sebelah ashabul simal itu ganas-ganas. Karena perbuatannya sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu hadirinnya berbahagia. 5 terminal ini yang kita akan datangi. Kita sudah melampaui terminal alam arwah, alam rahim, dan sekarang kita berada di terminal yang ke-3. Nggak tahu kapan Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat itu pasti akan datang kepada diri kita. Itulah kita memasuki terminal yang ke-4. Baru kita berada di alam barzah, ya. Istirahat ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digoncangkan semua langit dan bumi ini sudah habis, selesai, hancur, rata. Makanya disebut alam mahsyar, alam yang tidak ada bangunan, semuanya lurus, rata.
Nah, disitulah kita akan menempuh alam yang terakhir, alam khairul laka minal ula. Oleh karena itu Bapak-bapak hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada kesempatan Allah, kita nggak tahu berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, bukan urusan hitungan hari, karena semuanya adalah ketentuan Allah. Maka dari itu kita harus optimalkan waktu ini, dioptimalkan. Lihat Pak, Allah bersumpah dalam surat Al-Asr, wal asr, demi rentangan waktu yang Allah berikan kepada diri-diri manusia. Itu wal asr itu artinya apa? Bukan demi masa doang. Demi rentangan waktu yang Allah berikan kepada masing-masing diri manusia. Karena masing-masing diri manusia ada yang 50 tahun, ada 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang baru lahir seminggu udah diambil. Ada yang baru 2 tahun, 3 tahun. Itu rentangan waktu yang Allah berikan kepada diri-diri manusia. Itu wal asri namanya. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Untung ada taksisnya. Hebat nih. Illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang dalam dadanya ada iman. Ada bibit iman, ada benih iman. Karena dengan benih iman, iman ini akan mampu menggeliat, menggerakkan panca indera kita, tangan kita digerakkan untuk Allahu Akbar, kaki kita digerakkan untuk berangkat ke masjid, mata kita digerakkan untuk melihat yang baik-baik, telinga kita digerakkan untuk mendengar yang baik-baik, mulut kita digerakkan untuk melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, memberikan pencerahan. Itu karena ada iman dalam dada. Lihat Pak, wal asr, demi rentangan waktu yang Allah berikan pada masing diri manusia. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia semuanya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang dalam dadanya ada iman. Tapi ternyata belum cukup Pak, belum cukup iman. Imannya harus tumbuh. Illal ladzina amanu, makanya dilanjutkan wa amilus solihati. Nah, imannya mampu membuahkan amal-amal soleh. Diri kita menjadi hamba yang soleh. Pak, yang disebut anak soleh itu bukan anak kecil. Anak kecil yang belajar ngaji itu mah calon anak soleh. Yang disebut anak soleh itu kita nih sekarang. Kita ibu-ibu yang sudah mampu membedakan hak dan batil dan mengimplementasikan hukum-hukum Allah, itu kita sekarang. Anak-anak kecil mah itu calon anak soleh. Makanya kita harus berdoa kepada Allah sampai kita meninggal. Terus doain. Karena orang tua kita sudah meninggalkan Pak misalnya. Allahumma gfir lana dzunubana. Itu doanya anak soleh. Kalau anak soleh itu berbatas sama anak kecil saja, begitu udah tua ini, loh ini kita siapa? Yang disebut anak soleh ya sekarang kita Pak. Kita. Mumpung belum diakhiri hayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut anak soleh, Pak. Nah, makanya imannya itu harus mampu menggeliat, membuahkan amal soleh, ya kan? Wa amilus solihat. Ternyata iman, amal soleh pun belum cukup. Karena bukan hanya untuk iman dan amal soleh, hanya bukan untuk konsumsi diri sendiri aja. Lihat orang lain. Makanya illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq. Tuh, kita ada kewajiban berdakwah. Pak, ada kewajiban berdakwah. Dakwahkan kepada orang lain. Kita dapat satu ayat, dakwahkan kepada orang lain. Ya, ajari anak kita supaya sholat, ajari istri kita supaya sholat, ajari tetangga kita. Terus ajak kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar kita tegakkan. Di mana saja kita berada, itu watawasobil haq Pak. Iman, amal soleh dan berdakwah. Ternyata 3 langkah ini adalah berat tuh Pak. Nih kajian, ya. 3 langkah ini berat. Agar tetap beriman, agar tetap melakukan amal soleh, agar bisa berdakwah itu berat. Makanya Allah bungkus dengan watawasau bisobr. Nah mantap tuh Pak. Allah bungkus dengan kesabaran.
Untuk bisa melakukan tiga-tiganya ini, Allah berikan kesabaran kepada kita. Makanya Allah bungkus tuh ayat terakhir, wa tawasau bis sabr. Hendaklah kalian melakukan kesabaran. Kan ayat lain, wasta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah dengan cara sabar dan sholat. Ada di masjid mana tuh saya lihat di Cilincing. Minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Sabar dan sholat bukan untuk tempat musyrik. Mintanya kepada Allah, tapi dengan cara sabar dan sholat. Caranya, bukan kepadanya. Saya kritik juga tuh pengurus masjidnya. Pak, itu bukan kepada sabar dan sholat. Minta tolongnya. Minta tolong kepada Allah tetap. Tapi dengan cara sabar dan sholat. Setuju nggak Pak? Iya, bukan minta tolong itu hanya kepada Allah. Iya karena budu, wa iya karena nasta'in. Tuh, oh iya Pak Ustaz, iya luruskan. Tapi nanti saya mau datang lagi, udah dibetulin belum? Pintu gerbang lagi. Nah, harus begitu Pak. Agar umat itu jangan salah. Nanti minta tolongnya sama sabar sama sholat. Saya minta tolong sama sabar. Oh, itu proses. Caranya dengan sabar dan sholat. Nah, itu saja barangkali Bapak hadirin yang berbahagia. Saya batasi, masih ada waktu. Suruh 10 menit lagi. Silakan Pak. Pengeras suaranya ada enggak? Oke. Baik. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingetin dulu sebelum saya jawab. Pak, kalau ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawaban yang benar adalah Waalaikumsalam. Itu ada tasdid, ada sin Pak. Kadang lupa, ini makanya kita ingetin. Jangan Waalaikumsalam, itu keliru. Walaupun benar, tapi belum begitu pas sesuai dengan makhrajnya. Yang benar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan Pak, 1 poin ya, lumayan 1 poin. Saya di tempat mana saja saya ingetin gitu. Oke, baik. Pertanyaan yang cerdas, pertanyaan yang bagus. Nanti di mahsyar Pak, di mahsyar kita saling tidak mengenal siapapun. Dan kita dalam posisi telanjang semuanya. Sehingga Aisyah bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saat itu nanti tidak ada rasa malu?" Wahai Aisyah, jangankan rasa malu, semuanya masing-masing takut pada dirinya sendiri masing-masing. Semua dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian Pak. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan demikian. Kemudian di mahsyar, kemudian bagaimana bayi sebelum balik semuanya langsung taruh Rodatul Jannah di taman-taman surga, tidak melalui proses itu lagi. Paham Pak ya? Jadi tidak melalui proses itu. Yang penting belum begitu akil balik, ya. Langsung, masya Allah itu rezeki malah bagi kedua orang tuanya rezeki itu. Mama, papa kemari, umi, abi kemari. Terus, masya Allah, yang belum balik itu celengan bagi bapak ibunya. Udah celengan Pak, masya Allah. Itu, ya Rob, mana papa, mamaku? Ya Rob, mana umi abiku? Tuh. Anak yang masih belum balik, masih bayi, nggak melalui proses begitu lagi Pak. Yang disebut merangkak itu orang yang dalam dunianya ini, ya disuruh oleh Allah, suruh sholat berjamaah, suruh infak, suruh sedekah, cuek saja.
Bahkan sekarang masih ngorok tuh di atas kasur tuh. Tuh, dengar suara ini. Masih ada masih celentang tuh. Masih kelonan, masih ada. Tuh baru dia merangkak, Pak. Merangkak. Keringetnya, Masya Allah di masa nanti Pak ada yang selutut, ada yang ini, bahkan ada tenggelam. Ada tenggelam Pak sesuai dengan amal perbuatannya. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan demikian. Tuh. Nah, Pak mau ketemu enggak nanti? Semuanya bertemu fil jannah. Masya Allah. Bapak kita, nenek-nenek kita, berapa dari keturunan kita semua ada satu bungalow, satu tempatnya sendiri. Ini kan kakekmu dulu. Oh ya Allah. Waduh, rangkul-rangkulan semua Pak. Nikmat indah ketemu nanti Pak. Makanya, halo bapak-bapak, ini calon pemudanya jarang ya, ada yang belum nikah. Kalau kalian yang mau nikah baik ibu-ibu maupun mbak-mbak maupun anak-anak remaja, pilihlah istri yang solehah. Pilihlah istri yang soleh karena itu akan terus berjalan. Pak, mistakon golidon itu tali yang kuat sampai dibawa sampai ke akhirat. Nanti istri kita ketemu. Walaupun misalnya sekarang udah meninggal duluan. Pak, kan udah meninggal duluan tapi sekarang menikah lagi. Dua-duanya Pak. Dua-duanya kita bawa. Istri kalau yang misalnya yang lalu yang sudah meninggal bukan kehendak kita kan Pak. Siapa yang mau mengurusin kita kalau kita nggak nikah lagi sekarang? Ini maaf bukan manas-manasin. Dua-duanya bawa bahkan jadi pemimpinnya. Pak, nanti kita akan diberikan 40 bidadari yang uruban asroba, yang selalu gadis. Tuh bukan porno Pak, bukan porno. Itu Al-Quran tuh. Uruban asroba, selalu gadis, selalu orsinil. Tuh, apa enak tuh. Ibu-ibu jangan ngiri, ibu-ibu jadi pemimpinnya Bu nanti. Jadi pemimpin bidadarinya, bapak-bapak yang solehah, yang soleh, jadi mendapatkan 40 bidadari. Masya Allah. Al-Quran menyatakan demikian Pak, nggak bisa dipungkiri lagi. Tuh, sudah terjawab semua Pak. Oke, silakan. Yang lain. Habis ini. Ya, mantap. Bagaimana pemandangan pembimbingan mengenai perkembangan antara dunia dan akhirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia merupakan tanaman yang akan kita petik di akhirat. Artinya apa yang kita lakukan, kita amal soleh kita, sodako kita, semuanya itu adalah nanti akan kita bawa di akhirat. Makanya mensikapi dunia sekarang ini janganlah taruh di hati dunia, taruhlah di tangan, ya, taruhlah di tangan. Tapi tangannya jangan rapat-rapat genggamnya. Nanti kalau ada panitia masjid datang, ya minta semen nggak dikasih, itu namanya rapat-rapat megangnya. Nah, padahal itu adalah ada hak-hak fakir miskin, fisabilillah. Fisabilillah itu bangun masjid, bangun pesantren, fisabilillah Pak, ya, untuk jalan Allah. Jadi dunia ini sebagai mazru'atul akhirah, sebagai tanaman yang akan kita petik nanti di akhirat. Benar. Itu Rasulullah SAW bersabda demikian. Karena apa? Semua yang kita lakukan itu adalah pasti tidak pernah akan terlupakan, tidak pernah akan tidak ternilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah akan dihiraukan oleh Allah, pasti akan diwujudkan oleh Allah. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan dalam dunia ini kehidupan kebaikan sedikit pun, Allah akan ungkapkan nanti di akhirat, akan wujudkan, akan buktikan. Tapi barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, juga akan diwujudkan, juga akan dibuktikan. Ya, itulah melalui buku catatan. Pak, nanti pada saat di alam mahsyar, sebelum kita berjalan Pak, kita akan berbondong-bondong. Yang pertama yang harus kita lakukan, pasti kita akan menerima rapot dulu Pak.
Ada yang menerima rapot dengan cara yang sopan seperti ini. Silakan Pak, maju. Nih. Alhamdulillah dibuka brak. Alhamdulillah merahnya nggak ada. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Itu orang yang beriman dan amal soleh. Ada yang dilempar saja. Tuh dilempar. Ada yang begini ditebar aja. Noh, gitu. Subhanallah. Itu tafsir Ibnu Katsir. Itu mazru'atul akhirah, Pak. Makanya dari itu mumpung kita berada di terminal ketiga, terminal penilaian. Nanti ke terminal keempat, kelima mah itu adalah balasan, Pak. Jaza itu balasan. Terminal keempat dan kelima itu balasan, Pak. Balasan. Ini terminal yang ketiga yang menentukan. Makanya sekuat mungkin kita optimalkan kita, ya. Nah, optimalkan kita. Seperti itu, Pak. Ya, itu mazru'atul akhirah sebagai ya tanaman yang akan kita petik nanti di akhirat. Tapi walatang sanasibaka minad dunya, cuman jangan sampai lupa doang. Jangan sampai kesengsem cari dunia, sampai melupakan sholat wajib berjamaah. Nah, itu salah, keliru. Itu maksudnya seperti itu. Jadi hanya sekedar dunia itu hanya sekedar, ya. Tapi tanpa dunia kita tidak bisa bersedekah, tidak bisa bersilaturahmi, tidak bisa beribadah, tidak bisa membantu orang. Nah, makanya juga kita terus. Makanya kan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Gapailah duniamu seakan-akan ya kamu akan hidup selama-lamanya. Artinya kalian berusaha keras ya tentang ilmu, tentang apa, bukan dunia saja. Seakan-akan hidup selama-lamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi jangan kamu lupakan akhiratmu, ibadahmu, seakan-akan besok akan mati. Pasrahnya begitu mantap. Ya mulainya begitu mantap, itu seperti itu, Pak. Itu mazru'atul akhirah. Silakan Pak, Bapak yang. Oh, waktu sudah habis ya, sudah habis Pak ya. Atau berikan kesempatan, takut sudah cukup. Ikhlas Pak ya, ikhlas. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ayahanda semuanya, Bapak Ibu, itu saja barangkali apa yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kehilapan, kekeliruan, kesalahan mohon dapat dimaafkan, dan kalau ada manfaatnya semoga Allah memberkahi kita semua. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.